Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, kali ini kita membincangkan mengenai mengapa penting diperbincangkan wacana adanya pensiun dini, kemudian keberadaan kaum milenial, dan kemunculan artificial intelligence saat ini. Saat ini kita melihat adanya pergeseran di dalam berbagai aspek, terutama yang terasa sekarang ini adalah munculnya era industri 4.0 atau 4.0, dan ini meluluntahkan banyak berbagai usaha yang kemudian tidak mampu melakukan penyesuaian akibat dampak daripada kemunculan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan sekarang telah menuju ke industri 5.0. Masyarakat dan kemudian keberadaan teknologi informasi dan komunikasi membuat mereka juga semakin cerdas, tercerahkan, dan di genggaman mereka terdapat informasi yang tak terbendung. Karena itu mereka kemudian bisa dikatakan sebagai masyarakat yang cerdas. Bahkan seperti negara Jepang di tahun 2019 sudah mendeklar diri bahwa mereka adalah negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam konteks Society 5.0. Ini berarti bahwa masyarakat mereka didefinisikan sebagai masyarakat yang super cerdas. Lalu bagaimana dengan tata kelola pemerintahan kita? Tentu perlu juga berbenah diri mengenai masa depan pengelolaan pemerintahan. Nah, ini tentu diperlukan perubahan mindset dari cara-cara pemerintahan yang berorientasi pada seluruhnya berfokus pada inisiatif pemerintahan, beralih ke bagaimana pemerintahan itu bersama dengan masyarakat atau citizen bahkan cenderung untuk lebih mengedepankan peran peserta daripada warga negara atau citizen. Nah, kita bisa melihat bahwa seharusnya juga pemerintah bisa juga mengarahkan orientasi tata kelola pemerintahannya yang bisa setara dengan pergeseran di masyarakat dan di dunia bisnis. Jadi kalau sekarang ini misalnya masuk dalam kategori Society 5.0 dan kemudian Industri 4.0, maka mestinya governance-nya juga 4.0. Tapi apa yang kita bisa lihat sekarang ini, kita masih berada secara separuh-separuh di setiap tahapan-tahapan itu. Misalnya kita masih berada pada Government 1.0 atau Bureaucratic Oriented Political Model, di mana birokrasi kita masih sangat kental pengaruh daripada politik, sehingga birokrasi yang netral dan hanya melayani kepada publik masih bermasalah. Atau misalnya merubah birokrasi kita yang berorientasi pada kinerja atau birokratik based performance gitu, atau performance based birokratik yang tentu diharapkan pada kondisi yang dikategorikan sebagai government 2.0. Atau misalnya banyak dipraktekkan di dunia lain, yaitu governance 2.0, di mana pemerintah sangat menekankan pada bagaimana pemerintahan itu dalam menjalankan fungsi-fungsinya menggunakan pendekatan market oriented. Government 2.0, maka orientasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu menggunakan market oriented atau New Public Management Model. Sementara kalau kita melihat pada tahapan lebih lanjut yang berada pada Government 3.0, maka orientasi dalam bekerja pemerintahan itu menekankan pada Public Value Model. Dalam arti pemerintah menekankan pada kompleksitas daripada jejaring dan peran daripada pemerintah. Sedangkan kalau kita masuk pada era 4.0, maka
tentu pemerintah di sini dibutuhkan pola kerja yang penuh dengan kecepatan, konvergensi, dan tetap mengedepankan etika. Nah, jika membaca kondisi ini, maka perlu kita memikirkan bagaimana seluruh komponen di dalam pemerintahan bisa bekerja secara optimal dengan berupaya mengejar ketertinggalan daripada dunia industri maupun pergeseran di dalam konteks kemampuan masyarakat di dalam mengelola dirinya sendiri. Tentu dalam konteks ini dibutuhkan kesiapan daripada SDM kita. Kita melihat bahwa dalam Grand Design Reformasi Birokrasi di akhir periode jangka panjangnya itu memang menyasar pada bagaimana menciptakan birokrasi yang berkelas dunia. Maka tentu ini harus dibarengi dengan kesiapan ASN-nya. Karakteristik ASN yang dibutuhkan dalam konteks birokrasi yang berkelas dunia itu adalah yang disebut dengan Smart ASN, di mana profilnya itu dicirikan dengan integritas yang tinggi, tingkat nasionalisme yang betul-betul mengedepankan kepentingan nasional, tetapi di sisi lain juga harus betul-betul profesional di dalam menjalankan fungsi-fungsinya, memiliki wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, kemudian mampu membangun jejaring dan bekerja dalam suasana yang hospitality di dalam birokrasi di mana mereka bekerja. Dan selain itu juga mereka memiliki semangat entrepreneurship atau kewirausahaan. Di samping itu, kepemimpinannya juga harus bisa mampu membangun dirinya untuk menyesuaikan diri dan memiliki kemampuan-kemampuan di dalam mengoperasionalkan digital atau disebut dengan digital leader. Apa yang terjadi kalau kita mencoba untuk melihat struktur daripada komposisi ASN kita? Bahwa sekarang ini jumlah ASN kita ini sekitar 4.081.824 dengan komposisi daripada usia mereka itu di mana terbagi dua ya. Sekitar 30% lebih itu adalah masuk kategori kaum milenial yang lahir di atas tahun 80-an sampai sekarang. Sementara yang masuk dalam kategori generasi X itu masih sekitar 64% lebih, yang berarti mereka masuk kategori generasi X. Ini tentu terjadi kondisi usia yang memiliki gap yang berbeda. Karena kita tahu bahwa karakteristik kaum milenial itu kultur, nilai-nilai, cara kerja, pandangan, kemudian penggunaan IT yang memang sudah menjadi sesuatu yang inherent dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari sisi misalnya tingkat pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat bahwa tingkat pendidikan pegawai kita itu jika dilihat ya, itu sudah cukup dominan S1-nya ya, di mana jumlahnya itu sudah separuh daripada jumlah keseluruhan ASN, itu sekitar 2,2 juta. Kemudian S2 itu sekitar 420.000 orang lebih, dan kemudian S3 malah sudah di atas 25.000 orang. Nah, karena itu kita lihat ini perlu dipertimbangkan bagaimana agar tata kelola pemerintahan itu mampu memasuki juga era 4.0. Bahkan diperkirakan pada tahun 2030 maka jumlah penduduk kita yang dikategorikan sebagai kaum milenial itu sekitar 70%. Ini berarti bahwa yang dilayani oleh birokrasi adalah masyarakat yang masuk dalam kategori kaum milenial. Dan ini perlu kesesuaian antara cara-cara kerja di birokrasi dengan apa yang atau mereka yang dilayani. Nah, sehingga pemahaman mengenai masyarakat yang milenial ini penting juga dipahami oleh cara kerja birokrasi, terutama berkaitan dengan kebijakan maupun juga layanan yang diberikan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana keterkaitan antara sebagian besar daripada
para pejabat dan pengambil keputusan di birokrasi yang kategorinya adalah kaum generasi X dengan masyarakat yang dilayani. Ini jika tidak menemukan titik temu, ini berakibat kepada adanya gap antara orientasi pemberian pelayanan dan kebijakan yang diberikan, lalu kemudian bagaimana dengan keberadaan teknologi informasi yang bisa digunakan dan sebagai alat yang mampu men-trigger kemampuan birokrasi untuk bekerja efisien dan efektif karena kemanfaatan daripada teknologi informasi. Kita bisa melihat bahwa generasi X ini tidaklah terlalu familiar dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga bisa saja kemudian kemanfaatan teknologi informasi ini tidak dioptimalkan manfaatnya karena kekurang pahaman mereka. Nah, kaum milenial yang ada dalam birokrasi ini adalah mereka-mereka yang sejalan ya dengan masyarakat yang milenial dengan cara kerja mereka. Tetapi kita tahu posisi mereka tidak dalam posisi sebagai umumnya pengambil kebijakan karena masih baik dari sisi kepangkatan maupun juga usia masih muda, sehingga masih diharapkan oleh generasi X yang notabene berbeda mindset, kultur set dengan pegawai mereka yang berada dalam kaum milenial dan masyarakat yang milenial. Sehingga ketika ada wacana untuk melakukan pemensiunan dini, di mana mereka-mereka yang berusia di atas 50 tahun diberi peluang untuk melakukan pensiun dini, saya kira merupakan ide yang sangat baik agar supaya gap antara masyarakat yang dilayani ke depan dan para pekerja dalam birokrasi atau birokrat ini memiliki kultur yang sama, nilai yang sama, kebiasaan yang sama, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi yang bisa kemudian dioptimalkan performance daripada birokrasi. Nah, bisa dibayangkan kalau di luar industrinya sudah 5.0, kemudian masyarakatnya society 5.0, lalu birokrasinya ini masih menggunakan titik berat pada political bureaucratic model gitu, yang terlalu menekankan pada regulasi. Kita lihat bagaimana Jepang mengantisipasi dengan cara itu, bahwa dengan society 5.0 maka pemerintah itu berubah peran, di mana cenderung mereka memberikan kewenangan itu kepada masyarakat untuk menyusun sendiri berbagai kebijakan dan mungkin model-model pelayanan yang disusun dan diformulasikan sendiri oleh masyarakat. Mengapa? Karena masyarakatnya sudah cerdas begitu. Sehingga pemerintah hanya menjadi mediator gitu, memfasilitasi masyarakatnya untuk membangun, menyusun, memformulasi sendiri kebijakannya, karena masyarakat ini kehidupan ke depan sangat kompleks, sehingga untuk menyusun sendiri bagaimana mekanisme, bagaimana memberikan punishment jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, itu mereka sendiri yang menyusun seperti apa mekanismenya, sehingga masyarakat yang super cerdas ini betul-betul bisa melakukan berbagai aktivitasnya tanpa terhalang oleh kebijakan yang sifatnya top down yang kemudian tidak connect dengan kehidupan keseharian mereka. Karena itu penting saya kira sekarang ini dipikirkan agar supaya kaum yang atau pegawai yang cenderung sudah 50 tahun ke atas itu kemudian bisa dipertimbangkan untuk pensiun dini, apalagi mempersiapkan menghadapi era di mana 70% penduduk kita ke depan adalah berasal dari kaum milenial. Bisa dibayangkan bahwa tatanan baru birokrasi yang dikehendaki dalam era di 4.0, apalagi governance 5.0, maka paradigma birokrasi berubah ke cara-cara yang tidak lagi manual, tetapi harus benar-benar di dalam birokrasi itu menggunakan pendekatan dinamis atau dynamic governance, mengedepankan jejaring. Jejaringnya tidak lagi berupa jejaring yang sifatnya face to face, tapi menggunakan pola jejaring menggunakan basis digital, sehingga peran daripada pemerintah dalam membangun tata pemerintahan yang berjejaring itu lebih optimal karena menggunakan teknologi informasi. Sementara para generasi X ini ya tidak terlalu familiar dengan penggunaan teknologi informasi, dan
Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap upaya-upaya perubahan dalam organisasi itu cenderung tertahan itu karena adanya resistensi yang tinggi daripada orang-orang yang tua atau orang-orang yang berada pada jabatan-jabatan yang memang menghendaki usia persyaratannya, sehingga ini tidak mempermudah sebenarnya melakukan perubahan. Kemudian paradigma dalam bekerja juga mengedepankan aspek kolaboratif. Nah, bagaimana dengan orang tua yang selama ini mindset bekerjanya itu menggunakan pola-pola silo atau fragmented? Nah, ini tentu tidak biasa dengan culture shock daripada kaum milenial seperti ini. Nah, tentu dalam proses membangun tata kelola pemerintahan yang bagus, ya kita sadari bahwa harus mampu menggiring birokrasi itu menjadi birokrasi yang berbasis pada digital. Kemudian struktur organisasinya lebih banyak berbasis pada tim, sehingga pola kerja mereka itu lebih berbasis pada pekerjaan yang bersifat fleksibilitas, terutama karena basisnya pada kompetensi, sehingga kompetensi pegawai itu bisa bekerja di mana saja, gitu. Tidak hanya diperintah oleh atas, tapi juga meminta kepada atasnya untuk bisa bekerja di tempat lain, atau mungkin diminta oleh unit-unit lain karena basis pada kompetensi, sehingga muncul adalah flexible working arrangement. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat supaya ada korelasi yang baik dan mutual simbiosis yang baik, sehingga ke depan dalam upaya membangun governance 4.0 atau 5.0 itu bisa sejalan. Nah, inilah saya kira beberapa pertimbangan-pertimbangan yang patut untuk kita cermati, sehingga kita mempersiapkan birokrasi kita atau tata kelola pemerintahan kita yang sudah masuk ke era 5.0 kita bisa lakukan dengan smooth, dengan berupaya menghilangkan atau mendesain sedemikian rupa supaya komposisi daripada ASN kita itu benar-benar memiliki culture set dan mindset yang sama dengan apa yang atau siapa yang mengelola birokrasi dengan siapa yang dilayani di luar daripada birokrasi atau industri, pelaku usaha maupun juga citizen yang beragam kebutuhan dan kepentingan terkait dengan pemerintah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam reformasi birokrasi.